Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yusuf dengan NIM 2215246062. Saya dari kelas 1B D4 Teknik Informatika dan saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan proyek tugas besar yang sudah kami bikin, yaitu manajemen perpustakaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi dari program manajemen perpustakaan ini. Manajemen perpustakaan ini merupakan sebuah website untuk melakukan pengolahan daftar buku pada perpustakaan. Pengolahan buku ini terdiri dari penambahan data author atau penulis dan penambahan data publisher. Buku yang terdaftar di perpustakaan nantinya adalah buku yang ditulis oleh penulis dan penerbit yang sudah terverifikasi. Untuk penambahan buku terdiri dari atribut ISBN, judul buku, nama penulis, kategori buku, dan nama penerbit. Dan juga untuk penulisnya, atributnya itu terdiri dari nama penulis dan biografinya. Sedangkan untuk penambahan daftar penerbit, yaitu atributnya terdiri dari penambahan nama penerbit dan kategori penerbit. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kontribusi. Saya di sini berkontribusi sebagai membuat rancangan UI dari proyek manajemen perpustakaan ini, dan juga saya membuat fitur loginnya. Lanjut, penjelasan fitur pada aplikasi manajemen perpustakaan ini. Fitur yang ada pada aplikasi manajemen perpustakaan ini, yang pertama yaitu login. Untuk masuk ke dalam website ini, maka kita harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah masuk ke dalam halaman indeksnya, maka kita dapat melihat beberapa menu seperti menu author, publisher, dan buku. Pada setiap menu yang ada pada program manajemen perpustakaan ini, kami sudah menerapkan dengan fitur CRUD pada setiap menunya. Yang pertama pada menu buku, kita bisa melakukan seperti penambahan data, membaca data, dan mengubah data, serta menghapus data. Begitu juga pada menu-menu selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke penerapan CRUD pada Oke, langsung aja kita masuk untuk mendemo. Langsung aja kita masuk untuk melihat penerapan CRUD-nya. Oke, di sini ada penerapan CRUD. Nah, fungsi repository ini yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data dari database dan akses data yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan database MongoDB. Adapun interface yang ini public interface extends MongoDB repository ini, yaitu menyediakan metode yang didefinisikan untuk melakukan operasi dasar pada data buku seperti membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus dengan menggunakan buku repository. Oke, di sini kita masuk di bagian buku controller. Nah, di sini repository itu berperan sebagai yang digunakan untuk menyimpan data dan mengambil data dari database dan diakses data yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan database MongoDB. Adapun interface buku repository ini menyediakan metode untuk mendefinisikan untuk melakukan operasi dasar pada data buku seperti membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus dengan menggunakan buku repository. Kita dapat
dengan mudah mengakses dan memanipulasi data buku dalam menyimpan data ke MongoDB tanpa perlu menulis implementasi secara manual untuk setiap operasinya. Terus kita ke buku service. Di sini yang ini. Adapun buku service ini yaitu yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan service pada proses CRUD. Kelas ini berfungsi sebagai layanan yang berproses dalam backend web pada website. Buku service ini juga berinteraksi dengan buku repository untuk mengakses dan memanipulasi data buku yang berupa antarmuka untuk service. Dan juga ada create book yang ini untuk menyimpan buku baru dalam penyimpanan data. Terus ada update buku. Update buku ini berfungsi untuk mengambil buku yang ada melalui buku repository find by ID dan kemudian memperbarui properti buku yang sesuai sebelumnya menyimpan kembali pengguna buku repository. Terus ada delete buku. Nah, pada delete buku ini untuk mendapatkan buku berdasarkan ID dan kemudian menggunakan buku repository juga delete by ID untuk menghapusnya. Selanjutnya kita pergi ke implementasi generic programming dan Java collection. Di sini kita udah menerapkan generic programming dan Java collection yaitu menggunakan list. Nah, pada metode get all book ini sebagai array list yang berisi daftar objek pada buku. Array list ini juga digunakan untuk menyimpan daftar buku yang akan ditampilkan pada halaman list pada books tersebut nantinya. Nah, terus juga di sini ada search juga, kita sudah menerapkan list. Dalam metode ini juga sama seperti yang di atas, digunakan untuk menyimpan daftar buku yang sesuai dengan kata kunci yang diberikan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke implementasi defensive programming. Untuk defensive programming kita ke buku service, ke update. Nah, ini. Sini ada kelas update book, di mana metode ini digunakan untuk memperbarui informasi pada buku. Jika buku ID yang diberikan tidak ditemukan dalam repository yang tadi, sebuah exception, runtime exception, akan dilempar dengan pesan yang menyatakan bahwa buku dengan ID tersebut tidak ditemukan gitu. Nah, sama seperti yang ini juga, sama metode ini juga digunakan untuk mencari berdasarkan kata kunci yang sudah dimasukkan. Jika kata kunci diberikan tidak null, ini akan mengembalikan hasil pencarian buku dari repository. Namun jika kata kunci tersebut null, maka metode ini akan mengembalikan seluruh buku yang ada di dalam repository yang tadi. Metode-metode ini sudah diterapkan pada kelas masing-masing yang ada.
Oke, mungkin cukup sekian yang saya dapat jelaskan dari program ini. Selanjutnya kita akan langsung mendemokan hasil dari program ini. Nah, di sini yaitu tampilan login. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, semua sebelum masuk ke website ini kita harus login terlebih dahulu. Kita coba ketik username admin aja. Admin, terus passwordnya. Nah, ini seperti yang sudah saya bilang, kita harus login terlebih dahulu. Maka kita langsung masuk ke indeksnya. Nah, seperti fitur-fitur yang sudah ada, yaitu fitur books, publisher, dan outdoor. Yang pertama itu kita sini daftar-daftar yang outdoor yang udah ada. Nah, buku yang udah ada juga. Jika kita ingin menambahkan, kita tinggal klik nambah penulis. Di sini kita masukkan nama penulis, nama penulisnya Sudharto P Hadi aja. Terus biografi penulis pada tahun 2009. Nah, submit. Nah, di sini udah masuk Sudarto sebagai authornya. Kita masuk ke publisher, tambah penerbit. Nah, di sini kita sebagai masukkan nama penerbit dari yang tadi. Kita masukin UGM Press. Ini sebagai mayor. Kita submit lagi. Nah, dia juga udah terdaftar pada tabel yang ada di sini. Selanjutnya kita ke bukunya. Kita masukkan kode buku yang tadi 97 judul bukunya itu aspek sosial AMDAL. Kategorinya non fiksi. Nah, di sini penulisnya seperti yang sudah kita masukkan tadi, yaitu Sudharto P Hadi gitulah. Terus yang penerbitnya UGM Press. Kita submit. Dan seperti yang kita lihat, semua udah masuk di sini. Dari kode bukunya ISBN udah masuk. Judul bukunya aspek sosial. Dan Sudharto PhD sebagai penulis, kategorinya non fiksi. Nah, penerbitnya UGM Press. Di sini juga ada fitur search ya yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Di fitur ini contoh kita ingin nyari buku yang yang terdaftar di sini ya. Contoh yang tadi aspek sosial AMDAL. Nah, maka dia akan muncul sesuai yang kita cari gitu loh. Nah, kita lihat di sininya. Kita lihat ke MongoDB database-nya. Nah, di sini udah terdaftar data-data buku penerbit yang tadi sudah kita masukin. Selanjutnya kita coba ngupdate salah satu ya. Kita mau update yang ini nih, aspek sosial AMDAL. Contoh kita ubah kategorinya aja deh, fiksi.
kita update. Nah, di sini udah ada notif data buku berhasil diubah. Terus kita lihat, kita refresh dulu MongoDB-nya. Kita lihat yang tadi. Nah, di sini kategorinya udah jadi fiksi. Kan sebelumnya non fiksi. Jadi setelah diupdate dia berubah jadi fiksi gitu. Sama seperti yang lainnya juga. Selanjutnya ketika kita ingin delete, kita tinggal mencet fitur tombol-tombol yang ada di sini. Contoh kita mau hapus yang tadi, yang ini.